Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sri Insani Channel. Hari ini kita akan pelajari tentang mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain. Pembelajaran IPS kelas 5 tema 2 subtema 3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Hari ini juga kita akan belajar tentang jenis-jenis profesi. Yang pertama adalah petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertaniannya antara lain padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, dan sayuran. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Yang berikutnya adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, atau warung. Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat, misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Jenis dagangan yang dijual antara lain pakaian, alat-alat pertanian, barang elektronik, pupuk, dan bahan bangunan. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penduduk menjual dan membeli barang di pasar. Kegiatan itu disebut jual beli, misalnya makanan dari tumbuhan dan hewan. Profesi yang berikutnya, yang ketiga adalah guru.
Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa, misalnya guru IPA, IPS, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Guru mengajar siswa di sekolah. Guru mengajar dari jenjang TK hingga universitas. Pengajar di universitas disebut dosen. Guru disebut juga pahlawan tanpa tanda jasa. Yang berikutnya dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya memeriksa dan mengobati orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Dokter ada yang berpraktik di rumah. Dokter yang khusus menangani penyakit gigi disebut dokter gigi. Dokter selalu siap sedia menangani berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Yang berikutnya adalah arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Ia mendapat imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan. Misalnya rancangan bangunan kantor, arsitek menempuh pendidikan di universitas. Arsitek banyak dibutuhkan di kota-kota besar untuk merancang pembangunan kota. Ada arsitek yang menjadi pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa dapat mengambil pembelajaran dan lebih menghargai profesi-profesi orang lain. Oke, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.